gede banget kok. Dulu mulai dari mana tuh kok? Pertama kali saya berbisnis mulai dari distribusi. Jadi waktu dulu saya waktu kuliah tuh sudah mulai usaha ya, udah mulai bisnis ya. Jadi kalau saya di Indonesia kok? Di Indonesia, di Indonesia. jelas ya. Jadi keluarga saya bukan orang mampu, jadi anggapannya kita terbatas sekali. Jadi saya kuliah tuh bukan karena mampu, tapi karena beasiswa. Jadi kita dapat beasiswa, akhirnya oleh karena itu kita bisa masuk kuliah. Jadi kesusahan ya, jadi keluarga saya susah. Nah, tapi waktu itu saya lihat ya, teman-teman saya kok enak ya, kuliah nggak perlu saya harus kerja dan lain sebagainya. Jadi saya kuliah sambil kerja. Itu mulai dari semester 3 saya sudah anggapannya udah mandiri lah secara saya bisa untuk kebutuhan saya sendiri sudah bisa, ya kan, juga pengeluaran saya bisa sendiri. Jadi udah mulai untuk berbisnis ya. Keluarga memang dari bisnis kok, berarti? Keluarga buka toko tapi bangkrut ya. Jadi dulunya enak ya. Jadi yang namanya bisnis itu kan naik turun ya. Iya. Siapa bilang jadi pengusaha entrepreneur itu enak ya? Iya. Ya enak sih kalau kita lagi naik ya. Lagi naik selalu enak pasti. Lagi naik selalu enak. Uang masuk terus. Betul, ya, uang masuk terus ya. Tapi juga ada sisi koin yang lain. Ketika kita naik, kita happy. Ketika kita turun, nah kita harus siap. Apalagi saat pandemik ini kan tahun ketiga ya, kita pandemik. Masuk tahun ketiga. Ya, itu juga tantangan banget ya. Iya. Dari seorang pengusaha, profesi pengusaha, saya lihat banyak sekali kiri kanan saya pada tutup, ya kan? Karena berputar, kan sektor itu berputar. Karena kan mulai menyesuaikan dengan zaman lah istilahnya. Betul. Menyesuaikan keadaan. Betul. Jadi yang namanya bisnis saya turun. Nah, oleh karena itu yang membuat saya start bisnis pertama di usia muda. Kalau misalnya diulang, dan seandainya saya dari awal bukan lahir dari keluarga yang tidak mampu, otomatis saya nggak akan berpikir, saya ini nggak bisa ngantungin sendiri pada orang tua, saya harus start mulai dari awal. Saya nggak akan berpikir seperti itu. Tapi karena yang namanya keterbatasan, yang namanya pengusaha itu kan ada self-made ya, self-made entrepreneur ya. Itu selalu dimulai dari keterbatasan. Ada orang berbisnis dimulai dari kelebihan ya. Jadi orang tuanya udah pebisnis, diturunkan ke anaknya pebisnis. Jadi tinggal ngembangin ya. Betul. Ada yang namanya pengusaha generasi pertama. Nah, saya termasuk yang generasi pertama ya. Jadi anggapannya startnya awalnya dari saya. Dan itu dimulai dari ketika saya kuliah ya. Ketika saya kuliah, saya mulai jualan. Saya mulai usaha apa aja yang bisa dikerjain, yang penting jadi duit ya. Jadi duit semuanya. Yang penting jadi duit, yang penting halal. Nah, itu kita kerjain ya. Jadi mulai dari itu. Dan waktu itu juga selain itu ya, karena ada waktu beasiswa saya itu juga ada yang namanya requirement. Requirementnya adalah selain nilainya bagus, juga harus yang namanya magang di sana. Jadi satu semester itu magang sekitar 150 jam. Satu semester. Jadi saya waktu itu profesi saya 3 sebagai mahasiswa, sebagai kerja di sana di kantor sana untuk memenuhi kriteria ini beasiswa untuk magang di sana. Dan yang ketiga saya buka usaha sendiri. Dulu kuliah itu jurusan bisnis berarti? Jurusannya bisnis. Kuliahnya jurusan bisnis karena dari awal memang pengennya jadi pengusaha. Memang dari awal. Satu jalur lah ya. Satu jalur betul ya. Jadi waktu SMA itu banyak teracuni oleh buku-buku bisnis ya. Seperti buku-bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, buku-buku motivasi itu dari SMA udah bacaannya seperti itu. Jadi ketika kuliah masuk, ya kan, mulai action. Mulai action, mulai praktek. Tapi semua itu berdasarkan karena tekanan sih mungkin ya kok ya? Iya, keterbatasan. Jadi entrepreneur itu istilahnya the power of kepepet ya. Jadi entrepreneur karena kepepet. Betul. Kebanyakan orang jadi entrepreneur, saya ini sudah jadi karyawan, saya sudah jadi profesional, saya pengen income lebih. Nah, jadi dia jadi entrepreneur karena pengen income-nya lebih. Pengen 2 profesi, dapat income dari seorang employee, dapat income sebagai seorang entrepreneur. Kalau saya jadi entrepreneur gara-gara the power of kepepet ya. The power of kepepet ya. Modalnya pun nyari sendiri ya dengan usaha kecil.